Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nazzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma arhamna wa ahlana bil Qur'an. Allahumma akrimna wa ahlana bil Qur'an. Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, rizqan thayyiban, amalan mutaqabbalan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbina ala dinika. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwaabus sama wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamalu fi sammil ghiyab wa kadzalika najzil mujrimin. Lahum min jahannama mihad wa min fawqihim khawf. Sadaqallahul azim. Al-A'raf ayat 40 dan 41. Terjemahannya, sesungguhnya orang-orang yang mendustai ayat kami dan menyombongkan diri, maka tidak kami bukakan baginya pintu langit dan tidak kami masukkan ke dia ke dalam surga kecuali masuknya unta ke dalam lubang jarum. Bapak Ibu yang kita muliakan, satu hal yang perlu kita berdoa untuk kita, untuk generasi kita, supaya kita tetap menjadi orang-orang yang jujur, anak-anak keturunan kita menjadi orang-orang yang jujur. Aku Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi. Ya Allah, masukkanlah kami dan keluarkanlah kami dengan cara yang jujur. Alhamdulillah. Kalau saya cari wajah orang jujur saudara. Amin. Seorang kurang wajah saya dulu. Wajah jaya. Karena salah satu yang paling berbahaya, dia kecil kayaknya ya. Dusta itu hal yang kecil tapi akibatnya besar. Berapa malam yang lalu saya ceramah di Lubuk Skaping, ya, Masjid Taqwa di Pau, ya. Lalu saya beritahu Ustaz, di Pasaman ini ada PSU, ya, pemilihan pemungutan suara ulang untuk bupati dan wakil bupati. Ya. Sebab apa penyebabnya? Sebabnya satu saja, ya. Wakil bupati yang terpilih, ya, pasangannya, wakilnya itu tidak jujur, berdusta, ya. Dia pernah dipenjara 2 tahun 4 bulanan, tapi dibuatnya surat pernyataan tidak pernah dipenjara. Coba bayangkan Bapak Ibu, saya cek di MK, kenapa MK memutuskan PSU, ternyata sebabnya sedikit saja. Padahal kalau dia bilang dia pernah dipenjara, dia tidak melanggar hukum. Cuma gara-gara tidak mau menyatakan bahwa pernah penjara, akhirnya kemenangan yang sudah di depan mata, ya, akhirnya dibatalkan. Itu akibat hanya sedikit saja. Ya kan, Bapak boleh cek itu PSU Kabupaten Pasaman, ada tuh keputusan MK.
Saya tidak percaya dengan orang asing itu, lalu saya cek di MK itu, bahkan itu, ya kan? Itu kepada diri orang yang tidak jujur, ya kan? Bagaimana dengan kerugian? Ternyata pemerintahan Pasaman mengajukan tambahan dana ke Pemprov 8 miliar Pak untuk PSU. Coba yang barat dananya kilo-kilo Pak. Satu saja penyebabnya, ya kan? Walakin kazzaba wa tawalla, ya kan? Itulah manusia berdusta. Ini apa yang tidak benar betul Pak? Ampun tuang saja tidak balik pertama Pak. Iya kan? Kemudian pertama itu akan dilutur loh Pak tuh. Kilonya, iya kan? Pertama itu adalah pertalite yang tidak antri katanya. Ya. Itu aja Pak. Yang hebatnya itu yang berdustanya Pertamina, ya kan? Yang membalinya rakyat, yang ruginya pemerintah. Nah, itu hebatnya Bapak Ibu. Jadi para kiro-kiro jutaan manusia yang didustai, ya kan? Maka itu ada ayat mengatakan fanuyassiruhu lil usra. Jadi orang-orang yang berdusta itu Bapak Ibu akan dimudahkan oleh Allah, dia bertemu dengan kesulitan. Ya, dimudahkan Pak, bukan dipersulit, tapi dimudahkan dia bertemu kesulitan. Ya kan? Kalau dia jujur, fanuyassiruhu lil yusra. Kalau dia jujur, Allah akan mudahkan jalan kemudahan. Ada serusan mudah. Tapi kalau dia berdusta, ya kan? Maka Allah akan mudahkan dia bertemu dengan kesulitan. Hal-hal kecil saja sulit, ya kan? Dulu ada namanya SMA kan Pak ya? Dulu ada STM dirubah jadi namanya. Lihat dulu SMK begini. SMK sekolah lagi Pak, SMK anak auto ini ada sampai kini. Kalau mobil SMK kata, nah, mau ngajak ke situ aja Pak Ibu. Tak tahu rimbonya sampai kini di mana. Ya kan? Nah ini luar biasa Bapak Ibu. Ya kan? Kadang-kadang memang, mohon maaf nih Bapak Ibu, kadang-kadang kita juga ngajak. Mungkin jangan-jangan kita termasuk penyumbang kedustaan juga. Jadi Pak Ibu lain, kok mama kok ini kape berada, kamu buat anak. Ya baik-baik kok takut polisi mukul tadi Pak. Kecil kan? Hidup ada polisi yang kurang mukul tu. Ya kan? Ayo manangi aku tiga orang hidup tu. Ya kan? Iya tiga orang hidup. Ya kan? Kadang-kadang kita dustai kan? Kita dustai. Ya kan? Makanya periwayat hadis itu Bapak Ibu sampai menteliti akhlak orang, ya kan? Yang sanad-sanad itu diteliti Pak. Makanya jangankan manusia, hewan saja lah. Ya kan? Latibunya yang mau lari depan itu yang situ lagi tuh. Itu saja tidak terima tuh hadis dari orang-orang yang seperti itu. Coba ya. Siapa dari itu aja tuh? Ayam, ya kan? Apalagi kok ya? Kalian mau tinggal, biko mama bagian biko sate. Nah di jalan kanan di sate ya, ya kan? Pas pulang, yuk kaja dana, mas sate, astagfirullah. Putas tadi Pak. Itulah tadi lah mama cari, kira orang tukang sate udah mati kira. Hanya yang saya nak berada. Ini jalan kawan sebelah kilo di tengah sebelah nanas dan makan sate. Ya. Ada sate mampu. Tadi mama nak beli sate ini, saya mama. Kan sate itu lah mati. Kecil tu bapak ibu, tapi pengaruhnya besar. Ya kan? Kadang-kadang kita sering, apalagi dengan media sekarang Pak. Assalamualaikum, waalaikumsalam, berarti mau di mana? Di jalan, padahal masih di rumah dulu kan. Ini HP kok bisa membawa orang ke Saluku, bisa aja membawa kendaraan kok, iya kan?
Nah itu Bapak Ibu kan hal-hal kecil. Dan insya Allah Bapak Ibu, siapa yang berdusta, ya kalau istilah hadis itu kan iza ahdasa kadzdzaba. Salah satu ciri orang munafik itu adalah ketika dia berkata dia berdusta, ya kan? Itu dulu wailul lil mutaffifin itu Bapak Ibu, ada yang mengatakan turunnya di Makkah. Kan dia masuk juz 30 itu kan. Tapi ada ulama sebagian mengatakan ini turunnya di awal ketika di Madinah. Yaitu memang 2 kali turunnya. Itu karena pasar pada waktu itu sudah banyak berbohong. Ya kan? Pamannya kurma di atasnya itu bagus-bagus, tapi ketika dilihat ke bawah basah. Gandum kayak itu juga. Jadi pasar di waktu itu banyak bohongnya. Makanya Allah turunkan kalimatnya wailul. Wailul itu artinya satu lembah di dalam neraka, ya, yang seluruh arahnya itu orang-orang berdusta itu, curang segala macam itu ditaruh ke lembah itu. Di situ tempatnya nanti alamatnya Bapak Ibu. Jadi kalau ingin mencari orang-orang yang berdusta nanti di situ sih sampai itu. Cuma nggak tahu mau blok bara gitu ya, blok-bloknya gitu ya. Ya kan? Nah lembah itu Bapak Ibu seluruh alat-alat pembakar, umpamanya manusia dibakar di sini, kemudian darah, nanah, keringatnya semuanya itu mengalir ke lembah itu. Ya kan? Nah, di lembah itulah ditaruh. Nanti dia katakan wailun. Ya kan? Nah gitu. Orang-orang yang berdusta, ya, membohongi, ya kini menjadi biasa Pak. Ya kan? Langsek umpamanya. Jadi mukonya kadang-kadang, tapi buku yang diambil kan, nah minimal tak berkahnya, ya kan? Nah, itu akibat, ya kan? Walaupun tanpa dipahami, ya kan? Mungkin rasanya orang beruntung, gitu. Beruntung kan? Tapi ternyata keberkahannya pasti akan hilang. Nah, bersyukurlah Bapak Ibu untuk menyogok dan disogok itu yang tak berdosa kan. Iya, menyogok dan disogok tidak berdosa. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu. Cuma apa? Al-Rosi wal Murtasi finnar. Jadi menyogok dan disogok masuk neraka. Itu sebab berdosa tidak. Ya kan? Karena ada bedanya. Kalau berdosa ada kesempatan bertobat. Kalau langsung saudaraku, berarti tidak ada kesempatan. Sulit tobatnya orang-orang yang curang itu, yang tidak jujur masuk. Jadi pegawai dan jujur masuk ini dan jujur, ya kan? Kalau tidak tahu dia tes, tas, nah kan itu bah di orang betul dia Pak gitu. Kalau tidak ada kayu, ikan jangan inilah beton, ya kan? Jadi kalau udah masuk saja menjadi pegawai, menjadi pekerja, menjadi polisi, menjadi tentara, TNI, udah masuknya saja tidak jujur, kira-kira dia di dalamnya Pak? Gitu. Ya kan? Mungkin tidak jadi orang yang jujur. Itu Pak. Makanya penting waqur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi. Masuknya dengan cara yang jujur. Mudah-mudahan nanti keluarnya jujur juga. Ya kan? Hasil dari apa yang dikerjakan itu juga jadi jujur. Yakinlah Bapak Ibu, ketenangan jiwa itu akan hilang, yakinlah. Apalagi kalau lah acok-acok tidak jujur. Sederhana saja ya, ibu barang. Jujur 60. Coba kalau tidak jujur, barang ibu 55. Itu tiba orang membuat timbangan Pak. Rasul-rasul kan ditimbang saya rasul itu tidak. Iya kan? Para tinggi Pak. Tinggi sampai 60 aja. Bisa biasa sampai 70. Ketika orang bawa meter Pak gitu. Hari ukur ya. Iya kan? Nah ini membuktikan Bapak Ibu
hilang ketenangan jiwa kita, ya kan? Apalagi memang kedustaan itu Pak pasti akan menimbulkan kedustaan berikutnya. Itulah pasti. Dari mana Ibu tadi? Sebenarnya dari ada acara tapi dia tidak mau menunjukkan. Bisa Bu ya, Bu dari pasar. Ayo Bu Bani. Dia tidak dari pasar. Iya, sebenarnya dari pasar. Kita ada orang, ayo Bu Bani. Baru yang gede Bu. Mana jauh ya? Iya kan? Jika tidak ada Bani itu menangkap saya. Ya kan? Sekurang-kurangnya di gue cerita tadi beli lado. Padahal dia tidak ada beli lado. Untuk menutupi dusta yang pertama, muncul dusta berikutnya. Itu hal kecil-kecil saja Bapak-Bapak Ibu. Ya kan? Ditanya mereka beli lado barang, aku ke ibu itu. Apa tidak ada beli lado? Iya kan? Seperti dusta lah harganya itu. Ya kan? Jadi begitulah Pak. Tak bayang tak kira-kira Bapak Ibu kalau satu instansi Bapak, ya kan, seorang terdakwa berdusta, untuk menutupi dustanya dia akan cari pengacara. Kira-kira pengacaranya jujur benar? Tentu akan cari pengacara yang bisa mendukung kedustaannya. Supaya kliennya menang, pengacaranya akan mencari jaksa, hakim yang juga mau berdusta. Itu Pak. Jadi dusta satu, untuk menutupinya dusta lagi, untuk menutupinya dusta lagi. Maka wajarlah Bapak Ibu yang dimuliakan, ibadah kita sekarang ini, puasa ini sebenarnya kuncinya jujur ya. Jadi puasa itu menjadikan orang jujur. Anulah kira-kira yang menghalangi Bapak Ibu tidak makan, tidak minum kalau tidak jujur. Ciri-ciri orang berpuasa kan tidak ada Pak. Ciri orang berpuasa lelah, letih, lesu. Banyak orang tidak puasa lebih lelah daripada orang puasa. Bibir pecah-pecah, itu sariawan Bapak Ibu. Ya, tidak ada ciri Pak. Bisa saja minum, ya kan? Minum, makan, hubungan dengan istri, suami, kesulitan. Kalau ke pondok itu kenapa makan di rumah bisa makan. Sama awak punya nasi, awak punya minum, awak punya halal. Mau tunjukkan caranya Bapak Ibu kalau begini. Bawa dalam kamar, tutup pintunya, tutup jendela yang jauh kering itu makan di situ. Kalau malih bawa kedua pilihan masuk bawa sampai kedua. Itu lap-lap saja boleh saja. Bisa Pak, tidak perlu banyak. Ya kan? Itu beko lap-lap itu latihan saja betul dalam orang pasuk selesai. Ya kan? Maka asyamu junna minan nar. Puasamu itu adalah benteng dirimu dari api neraka. Ya kan? Makanya orang berpuasa itu pasti menjadi orang-orang yang jujur. Ya kan? Kenapa? Yang halal saja Pak bisa dia tahan. Mana mau dia yang haram? Nasi halal, minuman halal, istri, suami halal. Tidak mau dia mendustai dirinya dari yang halal saja Pak. Kok tiba di luar Ramadan bisa yang haram gitu. Jadi kalau membekaslah puasa kita, orang-orang Islam ini Pak, insya Allah Pak, habis raya itu kan banyak orang membalik-balik piti balik. Dia tahu karena dia jujur. Mata ambo yang halal saja, ambo jago mana akini. Pak ado yang cari-cari preso-preso akan banyak. Ya kan? Maka mengeluarkan kembali harta-harta yang tidak halal itu. Itu pengaruhnya Bapak Ibu. Nah, maka itu kejujuran itu akan ada kalau dia yakin kepada Allah. Maka itu kazaba itu dusta, ya kan, mendekatkan kepada keburukan. Keburukan itu
ke neraka, jauh dari Allah. Jujur itu dekat kepada kebaikan, ya kan? Kebaikan itu dekat dengan Allah dan dekat kepada surga. Itu makanya apa? Kalau orang-orang yang jujur itu fasanu yassiru lil yusra. Ya, kejujuran itu akan membawa kemudahan. Nah, mungkin awak tak balik gini, awak kalau jujur gini kok gurih Ustaz. Ya kan? Nggak bisa naik pakai, nggak bisa itu, gitu. Kan itu padahal jujur itulah yang membawa kepada kemudahan, ya kan? Maka itu biarlah kayu banyak biti asal hidup jujur. Setuju tak Bu? Biarlah banyak biti pada baru asal jujur, ya kan? Daripada sakit tidak jujur Pak. Sudah lagi mampet tua adalah jujur kan? Maka kejujuran itu akan membawa kepada keberkahan. Kedustaan akan menghilangkan keberkahan hidup. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, bukan hanya kita saja yang jujur, walaupun saya tahu sekarang ini sulit mencari orang-orang yang jujur. Nah, sekurang-kurangnya awak kalau ya kan menjadi pelopor orang-orang yang jujur itu dalam kehidupan kita. Jujur perkataannya, jujur perbuatannya, jujur kepada anak, ya kan? Sehingga yang kan tak apa-apa Pak. Walaupun pahit tidak ada masalah, ya kan? Kalaupun itu memang harus kita sampaikan. Kalau memang itu harus terjadi ya begitu. Kenapa? Karena yang kita cari itu adalah bagaimana dekat dengan Allah. Maka itu doa tadi itu Bapak Ibu, itu doa yang dituntut di tempat yang paling mulia, fi maqam Ibrahim. Ketika orang tawaf lalu dia lewat di makamnya Ibrahim, disitulah doa tadi dimintakan. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi. Ini kan ada dua yang diseriahkan di makam Ibrahim. Itu maksudnya di tempat Nabi Ibrahim itu berpijak. Satu adalah sholat, yang kedua adalah doa kejujuran. Coba yang Bapak Ibu, ya kan? Karena yang paling sulit dalam hidup ini adalah mempertahankan kejujuran. Kadang-kadang sebelum dapat jabatan dia jujur, tapi setelah dapat jabatan kadang-kadang tidak jujur. Di waktu dia dulu kurang ya kehidupannya, dia bisa jadi orang jujur. Tapi kadang-kadang sudah terpenuhi kedudukannya, dia tidak bisa jadi orang yang jujur. Maka itu kita mintakan kepada Allah, kita dan generasi kita mudah-mudahan diberi oleh Allah generasi yang jujur. Walaupun dalam kehidupan ini menjadi orang jujur itu adalah suatu yang sulit, ya, karena sudah berhadapan dengan orang-orang yang tidak jujur dalam kehidupannya. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi ceramah Ustaz Sopat. Kejujuran pasti bisa